Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan soal UP PPG Kimia. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi pedagogik techno-pedagogical content knowledge TPA TPACK, minimal teori belajar, evaluasi proses belajar, hasil belajar kurikulum. Indikator soal menerapkan prinsip TPACK dalam pembelajaran kimia. Kisi-kisi dan soal lengkap. 1. Kompetensi pedagogik. Soal nomor 1. Guru kimia di era sekarang dalam pelajaran kimia harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek perkembangan psikologi peserta didik yang disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud kecuali adalah, berarti yang salah ya. Lihat, wajib menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam setiap pembelajaran. Apakah wajib ya menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam setiap pembelajaran? Yang B, wajib mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi saat ini. Yang C, yang B betul ya. Yang C, wajib mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten. D, wajib mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. E, wajib memiliki teknik memilih alat dan penggunaan metode pedagogik yang sesuai. Nah, jadi yang salah itu wajib menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Nah, mengapa gitu? Karena tidak semua pembelajaran itu harus diajarkan dengan model kooperatif. Kalau dengan teknologi saat ini, ya itu wajib. Kalau representatif yang tepat itu sangat bagus. Kemudian menggunakan strategi mengajar itu juga bagus. Ya, jadi yang salah adalah A. Nomor 2, kurikulum 13 menyatakan seorang guru merencanakan proses pembelajaran kimia sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis 5M. Nah, guru dalam memilih media pembelajaran hendaknya didasarkan pada kompetensi standar yang diharapkan dengan acuan kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk memotivasi peserta didik untuk bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan baik untuk kelas dalam kelompok kecil maupun klasikal. Guru dalam memilih media tersebut harus didasarkan pada kriteria. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, keinginan dan kemampuan guru. Ketiga, ketersediaan media. Keempat, konteks penggunaan. Kriteria yang menjadi landasan utama untuk memilih media pembelajaran berbasis teknologi adalah, jadi yang berbasis teknologi. Yang berbasis teknologi. Ya. Nah, jadi kriterianya apa yang berbasis teknologi? Yang pertama, tujuan pembelajaran apakah termasuk? Ya, ya termasuk. Karena setiap pembelajaran itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, keinginan dan kemampuan guru. Nah, ini tidak termasuk. Kenapa? Kita tidak bisa memaksakan keinginan dan kemampuan guru dalam kriteria berbasis teknologi. Karena kemampuan guru itu terbatas. Yang ketiga, ketersediaan media. Ya juga. Ya. Nah, kita harus bisa menggunakan media karena berbasis teknologi. Konteks penggunaan. Ya. Konteks penggunaan. Ya, jadi 1 dan 4 ya. C. Seorang guru kimia akan mengajarkan cara mengidentifikasi larutan asam dan basa. Guru tersebut menggunakan atau menunjukkan kepada siswa beberapa botol larutan yang mengandung HCl, CH3COH, asam cuka ya, NaOH, NH4OH, urea dan glukosa serta kertas lakmus. Siswa diminta mengamati bahan-bahan yang dibawa guru. Apabila guru tersebut mengajar dengan pendekatan saintifik, maka langkah berikut yang dilakukan guru adalah ini saintifik, pendekatan saintifik ya. Ini mengajar dengan pendekatan saintifik, langkah-langkah berikut ya. Kita lihat
ini larutan asam basa, mengidentifikasi larutan asam basa. Maka apa pendekatan saintifik berikutnya langkah yang akan dilakukan? A. Memberikan pertanyaan kepada siswa manakah larutan yang bersifat asam. B. Membagikan LKS. C. Membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. D. Meminta siswa secara berkelompok. E. Menyajikan informasi tentang pertanyaan. Yang benar adalah membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Ya, jadi setelah diberikan rangsangan, ya, kemudian mereka mengamati, kemudian guru membimbing siswa itu mengajukan pertanyaan tentang yang ditampilkan oleh guru. Ya, seseorang guru kimia sedang menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi pokok pH larutan asam basa. Guru harus mempertimbangkan pengetahuan awal siswa yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut agar siswa tidak mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Di antara konsep berikut yang tidak termasuk pengetahuan awal yang diperlukan siswa untuk mempelajari materi tersebut adalah jadi pengetahuan awal. Jadi kita lihat dulu nih materi pokoknya tentang pH, larutan asam basa. Jadi yang tidak termasuk pengetahuan awal. Nah, ya, karena pH berarti di situ adalah materi larutan asam basa, bisa juga menghitung pH, kemudian identifikasi pH, indikator pH. Jadi yang tidak termasuk pengetahuan awal. Mol termasuk karena sangat berhubungan nanti menghitung dengan pH, ya. Molaritas juga termasuk, ya, karena juga masih berhubungan dengan nanti perhitungan pH. MR juga masuk karena MR nanti berhubungan dengan menghitung molaritas, dan molaritas nanti berhubungan dengan menghitung pH. Derajat ionisasi juga termasuk. Nah, yang tidak termasuk adalah ikatan logam, ya. Yang soal kelima. Seorang guru kimia akan mengajarkan materi ikatan kimia. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru sebaiknya mengetahui bekal awal atau menganalisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi ikatan kimia adalah penguasaan terhadap konsep. Nah, ini materi ikatan kimia. Ini berarti persepsi, ya, termasuk materi sebelumnya. Materi ikatan kimia sebelumnya apa? Ya, ikatan kimia itu kan ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen. Nah, jadi kemampuan awal sebelum memasuki ikatan kimia ini apa yang harus dikuasai oleh peserta didik? Ya, teori atom itu berhubungan dengan struktur atom, gitu ya. Nah, jadi ikatan kimia itu kan tujuannya untuk menuju kestabilan. Nah, jadi yang digunakan itu adalah konfigurasi elektron, berarti B, ya. Kalau partikel penyusun atom tidak ada hubungan, ya, tidak mendekati. Sistem produk unsur juga tidak mendekati, masih umum. Persamaan reaksi juga masih umum. Jadi ikatan kimia itu yang paling mendekati untuk harus dikuasai itu pertama kali adalah konfigurasi elektron. Misalnya NaCl, ya. Nah, kita harus tahu konfigurasi elektronnya Na. Na itu golongan Herlina, kau rebut cinta si Pransium. 1A, berarti plus 1, ya. Nah, kemudian Cl-1 adalah ikatan NaCl. Jadi konfigurasi elektron ini yang harus dikuasai dulu peserta didik agar bisa belajar ikatan kimia. Jawabannya B. Nomor 6. Seorang guru kimia akan mengajarkan materi kesetimbangan kimia, ya, KC, ya. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru sebaiknya mengetahui bekal awal atau menganalisis kemampuan awal siswa agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi kesetimbangan adalah konsep 1. Laju reaksi, B. Termokimia, 1. Laju reaksi, 2. Termokimia, 3. Persamaan reaksi, 4. Sistem produk unsur. Nah, ini konsep awal yang dimiliki peserta didik apa? Untuk belajar kesetimbangan kimia, KC, ya. Nah, kita lihat. Laju reaksi, ya, termasuk. Karena KC itu kita akan menggunakan persamaan reaksi, ya. Nah, dan juga laju reaksi. Laju reaksi, ya, berarti hubungannya dengan KC. Berarti ya masuk, ya. Termokimia berarti kesetimbangan kimia, tidak masuk, ya. Persamaan reaksi, ya, masuk, ya. Jadi laju reaksi dan persamaan reaksi. Nah, jadi
yang paling awal, konsep yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah untuk belajar KC ini adalah laju reaksi dan persamaan reaksi, ya, 1 dan 3. Metode untuk menguji logam natrium di laboratorium, Na. Kawat platina dicelupkan B, ya, ke dalam asam klorida pekat, lalu pijarkan lagi sampai nyala, tidak berwarna. Kemudian celupkan kawat ke dalam larutan NaCl, dihasilkan warna kuning. Jadi kawat platina itu kalau menghasilkan warnanya kuning, ya, proses uji nyala namanya, ya, uji nyala. B, ya. Apabila seorang siswa yang sedang melakukan percobaan di laboratorium secara tidak sengaja menelan larutan asam klorida, berarti asam klorida itu adalah HCl, ya. Maka pertolongan pertama yang tepat diberikan adalah memberikan minum air kelapa, bubur aluminium hidroksida, minum air suling, minum asam sitrat 1%, larutan soda kue. Nah, berarti ini kalau kita terminum senyawa kimia, bahan kimia, itu kan masuknya ke lambung. Biasanya kalau kita beli obat lambung, ya, kalau kita biasa beli obat lambung, kita lihat di komposisi obat lambung itu ada aluminium hidroksida, ya. Nah, jadi di obat lambung itu pasti ada tuh bahannya itu aluminium hidroksida. Maka biasanya untuk memuntahkan itu, biasanya kalau orang kena asam lambung ataupun masalah lambung, dia ketika minum obat lambung dia akan mulai mual-mual muntah. Jadi diberikan bubur aluminium hidroksida tujuannya untuk memuntahkan larutan asam klorida atau bahan kimia yang tertelan, ya. Pasangan bahan kimia berikut yang bisa disimpan secara berdampingan dalam almari bahan di laboratorium. NaOH dan H2SO4. Nah, bisa, ya. Kalau asam sama basa tidak bisa disimpan dalam satu lemari karena NaOH basa, asam sulfat itu asam, ya. KNO4 dan logam Zn. Nah, ini juga tidak bisa, ya. Satu logam, satu berbentuk cairan. H2O2 dan aseton juga tidak bisa. Yang bisa adalah KNO3 karena sama-sama berbentuk serbuk, ya. Kemudian K2, Cr2O7 dan dietil eter. Jadi yang bisa itu satu almari bahan di laboratorium yaitu KNO3 dan MgCl2. Nomor 10. Dalam pembelajaran kimia, di antara proses berikut yang sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan penjelasan yang baik bagi siswa adalah, jadi pembelajaran kimia berikut yang membutuhkan teknologi informasi dalam komunikasi. Apakah A, kenaikan titik didih, B, pembuatan ikatan ion, C, reaksi nyala, D, reaksi eksoterm, E, pengendapan ion. Jawabannya B, pembentukan ikatan ion. Kenapa? Di sini kita akan membuat sebuah animasi, ya. Berarti menggunakan teknologi informasi. Jadi kita akan membuatkan animasi bagaimana pembentukan ikatan ion itu. Bisa kita buat animasi terjadinya reaksi ikatan kimia yaitu ikatan ion. Misalnya contohnya NaCl, ya. Kita buatlah animasinya bagaimana proses terjadinya ikatan kimia, ikatan ion, ya. Nah, jadi situ bisa yang paling kuat untuk menggunakan membutuhkan teknologi informasi. B, ya, teman. 11. Seorang guru kimia akan membelajarkan materi kimia dengan kompetensi dasar KD, menganalisis proses yang terjadi dalam sel Volta, dan menjelaskan kegunaannya. Rumusan indikator berikut yang sesuai dengan rumusan KD adalah sel Volta, ya. A, menyebutkan definisi dari sel Volta. B, membedakan sel Volta dengan sel elektrolisis. C, menyebutkan fungsi katoda dan anoda dalam sel Volta. D, mengidentifikasi reaksi pada katoda dan anoda dalam sel Volta. E, menyebutkan jenis-jenis sel Volta. Jadi kita lihat dulu materi kimia dengan kompetensi dasarnya apa? Menganalisis proses yang terjadi. Jadi menganalisis proses yang terjadi pada sel Volta dan menjelaskan gunaannya. Jadi yang pertama menganalisis, ya, proses sel Volta. Yang kedua kegunaan sel Volta tadi. Nah, jadi apa rumusan indikator, ya? Ini rumusan indikator. Berikut yang sesuai dengan rumusan KD. Yang benar adalah D, mengidentifikasi reaksi pada katoda dan anoda dalam sel Volta. Nah,
Jadi rumusan indikator ya, yang sudah dengan rumusan KD. Nah, mengidentifikasi reaksi pada katoda. Nah, jadi ada reaksi yang harus kita identifikasi dan anoda, yaitu pada sel volta. 12. Dalam pembelajaran pokok bahasan termokimia, seorang guru kimia akan melakukan pembelajaran dengan indikator, menentukan besarnya entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Rumusan tujuan pembelajaran untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah, yang benar adalah A. Diberikan beberapa data entalpi pembentukan, siswa dapat menentukan besar entalpi suatu reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, jadi di sini adalah pembelajarannya melakukan pembelajaran dengan indikator menentukan besarnya, berarti menghitung ya, atau menentukan besarnya entalpi pada hukum Hess. Nah, jadi jawabannya A. 13. Seorang guru kimia akan membelajarkan materi kimia dengan kompetensi dasar menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Di antara konsep berikut yang bukan merupakan konsep esensial rumusan KD tersebut, berarti yang bukan. Jadi kita lihat dulu materinya, kompetensi dasarnya menjelaskan reaksi kesetimbangan kimia dan hubungannya dengan reaksi dan hasil reaksi. Ya, masih KC ya, kesetimbangan kimia. Jadi yang bukan esensial dalam rumusan KD-nya apa yang bukan? Kalau reaksi kesetimbangan termasuk, reaksi termasuk, molaritas termasuk, ketetapan kesetimbangan termasuk, larutan elektrolit. Nah, jadi yang tak termasuk adalah dalam KC itu larutan elektrolit. Tidak ada hubungannya ya. 14. Seorang guru kimia akan mengajarkan materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu membedakan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Media yang dapat digunakan untuk membantu pemahaman siswa untuk mencapai indikator tersebut adalah, ya jelas jawabannya adalah A, alat uji elektrolit. Karena untuk menentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit, biasanya kita belajar atau mengajar itu menggunakan alat uji elektrolit. Bisa kita rangkai mungkin menggunakan baterai atau menggunakan aki ya. Kalau poster itu tidak bisa kita menentukan ya. Karena ini untuk mengetahui langsung apakah termasuk larutan elektrolit non-elektrolit. Tape recorder juga nggak bisa, whiteboard juga nggak bisa, animasi juga nggak bisa ya. Nah, animasi